Ya, kemanakah arah konflik ini dan bagaimana kemudian agar perdamaian ataupun gencatan senjata di Gaza Palestina ini bisa terwujud? Kita akan kupas tuntas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional UI. Assalamualaikum, selamat malam Bu Susi. Selamat malam. Sehat? Sedikit sakit. Aduh, semoga sehat selalu ya Bu ya. Oke, di sebelah Bu Susi ini juga sudah hadir Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Malam, Pak Hasib. Mbak Vena. Sehat, Pak Hasib? Sehat selalu, alhamdulillah. Di sebelah Pak Hasib, wah ini luar biasa nih. Terima kasih Prof. Makarim Wibisono, Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Sehat? Vena. Alhamdulillah. Oke, kita mulai langsung ke Prof. Makarim kali ya. Siap. Prof, ini kan Anda pernah menjadi utusan PBB untuk Palestina di tahun 2014. Apa yang terjadi saat ini di tengah gencatan senjata antara Iran dan juga Israel? Tapi justru di Timur Tengah ini masih belum mereda, masih memanas. Israel justru melancarkan serangannya, menyerang Gaza Palestina. Apa motif Israel menyerang Gaza kali ini menurut Anda? Begini Mbak Vena, ya, seperti diketahui akibat dari serangan bulan Oktober tahun lalu kan, maka boleh dikata Hamas atau Palestina itu bisa menawan sandera beberapa ratus orang sana, gitu. Nah, hendaknya atau harapan daripada Palestina itu hendaknya sandera ini merupakan aset yang bisa dipertukarkan lah dengan langkah-langkah yang bisa juga saling menguntungkan lah gitu. Nah, tapi kita lihat sekarang kan Donald Trump dia mengambil inisiatif baru, ya. Yeah. Dia menginginkan bahwa ini semua gencatan senjata. Nanti sesudah itu kita bicara melakukan perundingan-perundingan yang bisa mempertemukan kepentingan-kepentingan dari yang lain. Ya, tapi tidak ada kepastian bahwa Palestina harus menyerahkan sandera-sanderanya semua. Sementara apa yang diperoleh daripada penyerahan sandera itu tidak ada jaminan apapun juga. Nah, ini kan dari segi bangsa yang menderita sejak 70 tahun, ini kan merupakan suatu hal yang tidak konkret gitu loh Mbak. Ya, dia inginkan itu adalah hal-hal yang konkret. Kalau saya misalnya melepaskan 47 sandera yang itu tuh, nah saya itu dapat apa? Apakah dapat pengakuan sebagai negara merdeka ataukah apa gitu. Jadi ini belum ada. Jadi oleh karena itu dia menginginkan adanya kejelasan soal itu. Ya, kalau tanpa ada kejelasan, ini kan merupakan suatu hal yang bisa ditekan ke arah yang bisa tidak terduga lah gitu. Gitu. Oke, itu analisa dari Prof. Makarim. Saya mau bergeser ke Pak Hasib kalau begitu. Pak Hasib, ini justru yang ditargetkan oleh Israel, korban-korban ini adalah perempuan dan juga anak-anak. Apa menurut Anda yang terjadi? Ya, saya melihat perkembangan situasi sekarang, terutama kalau hari ini dalam hitungan saya masuk hari ke-9 atau kurang lebih jam ke-200 setelah diberlakukannya gencatan senjata di antara Israel dengan Iran pada tanggal 24 Juni kemarin. Memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Makarim tadi, ada hal yang positif, yaitu adanya bentuk-bentuk yang lebih nyata berkaitan dengan gencatan senjata yang 2 hari 3 hari yang lalu kita juga bahas di sini, itu kayak semacam masih omon-omon lah kalau dalam politik di Indonesia gitu. Karena seakan-akan ini nggak ada tanda-tanda, tapi Trump tiba-tiba sampaikan pekan depan akan ada gencatan senjata di antara Israel dengan Hamas gitu. Nah, tapi per hari ini sudah mulai ada kayak semacam hilal-hilal perdamaian yang nampak gitu, dengan adanya pengumuman sepihak ini masih yang disampaikan tadi tentang gencatan senjata di antara Israel dengan Hamas. Tapi memang di sisi lain kita melihat di tingkat lapangan ini justru tidak ada yang mengarah kepada perdamaian. Justru Israel makin brutal dengan melakukan hal-hal yang di luar nalar menurut saya. Saya malah menyebutnya sebagai keputusasaan yang brutal. Kenapa saya sebut sebagai keputusasaan yang brutal? Sebenarnya Israel melakukan itu karena dia tidak mampu untuk mencapai tujuan perang yang telah ditancapkan oleh Netanyahu. Membebaskan sandera, menghancurkan Hamas. Sampai sekarang sandera juga nggak bisa. Tidak ada satupun, coba, dari semua sandera yang bisa dibebaskan oleh Israel dengan pendekatan militer. Semua sandera yang sudah bebas sekarang adalah berdasarkan kesepakatan. Dan itu
kemenangan telak bagi saya cara berperang Hamas gitu. Dia mendikte Israel untuk tidak bisa menentukan jalur perang ini sesuai dengan bahkan senjatanya. Lagi-lagi Hamas mendikte Israel untuk ikut apa yang dia mau, yaitu melalui perundingan. Dan itu yang akhirnya membuat Israel bagi saya hilang rasionalitasnya dan melakukan yang saya sebut sebagai keputusasaan brutal. Bagaimana tidak brutal? Dia sampai mencampur bantuan dengan obat-obatan terlarang, menguasai pusat-pusat bantuan, bahkan yang terbaru bikin pecah belah, yaitu bikin kelompok namanya Abu Shabab. Ini kelompok yang dibikin dia pro-Israel, orang-orang Palestina, dan sekarang di internal Gaza itu lagi yang terbaru ada maklumat dari Dewan Revolusi Pengadilan Revolusi Gaza bahwa mengultimatum Abu Shabab untuk menyerah dalam 10 hari. Karena kalau tidak maka dianggap sebagai pengkhianat, dan orang yang melindungi itu dianggap melindungi pengkhianat. Ini sekali lagi di tingkat lapangan, Mbak Vena. Oke. Bu Susi, sesuai judul di dialog kita di malam hari ini, apakah memang Israel sudah punya niat ataupun berniat untuk melanggar gencatan senjata? Kalau saya lihat dari informasi di TV sih, katanya Donald Trump sudah menemukan hal yang bisa membuat Netanyahu tunduk, yaitu pengadilan Israel akan menunda keputusan tentang korupsinya. Jadinya kalau itu bisa dipakai sebagai alat bargaining, mungkin akhirnya Netanyahu mau ikut gitu dengan anjuran-anjuran Donald Trump kalau misalnya ada garansi ya bahwa pengadilan Israel itu tidak akan mengadili Netanyahu untuk kriminalitasnya dia. Oke, tapi kalau Anda melihat pernyataan yang disampaikan Trump seakan ingin mendorong adanya upaya gencatan senjata ini merupakan murni diplomatik atau sebetulnya strategi politik saja? Kalau Amerika kita nggak bisa tebak ya. Apakah itu strategi politik, apakah itu upaya diplomatik yang sincere ya? Karena Amerika terlalu kuat ya untuk bisa kita andalkan untuk bisa memutuskan suatu hal yang bisa kita prediksi. Karena Donald Trump sekarang sedang di tingkat atas lah, dalam artian Senat tunduk, House of Representatives tunduk, dia menang dan dia bisa membom sekehendak hati. Dan Kongres dia bisa bilang apapun juga. Jadi kalau dalam soal primacy, dalam soal supremasi presidensi, dia adalah sekarang sangat kuat gitu loh. Jadi dia akan melakukan apapun yang menurut dia terbaik untuk meraih apa yang dia kehendaki. Kita nggak pernah tahu apakah dia nantinya akan kembali kepada business model di Gaza untuk membuat itu seperti sesuatu yang lain daripada yang diinginkan orang Palestina. Itu yang kita nggak pernah bisa tebak ya. Oke. Prof. Makarim, bagaimana Anda melihat arogansi Trump dan juga Netanyahu yang buat kesepakatan begitu untuk gencatan senjata? Ini kan menunjukkan ya sikap bahwa dia itu merasa dirinya itu sangat kuat gitu. Jadi dia merasa bahwa tidak ada counterpartnya yang ada di Timur Tengah itu yang mengimbangi mereka. Ya, jadi kita memang tahu kan bahwa di antara semua aktor-aktor yang ada di Timur Tengah nih, satu-satunya yang punya potensi nuklir kan cuma Israel aja. Mana ada negara yang coba-coba Iran mencoba mengadukan digagalkan. Nah, kedua juga ini mereka ingin mencoba menanamkan semacam keyakinan kepada publik, terutama political constituency-nya, bahwa mereka itu masih layak jadi pemimpin. Jadi dia selalu berusaha untuk menjadi pemicu di dalam suatu konflik dengan maksud bahwa Israel yang dibantu sama Amerika itu unggul. Dengan demikian maka political constituency-nya dia itu langsung mendukung dia untuk terus bertahan sebagai Perdana Menteri gitu kan. Nah, padahal kan Mbak Vina tahu sendiri kan bagaimana serangan-serangan rudal daripada Iran kan menghancurkan boleh bilang sepertiga dari Tel Aviv ya, yang itu sangat-sangat di luar dugaan banyak orang ya, sangat di luar dugaan orang-orang di Israel yang menyatakan tadinya sebelumnya, saya kan dulu pernah jadi UN Special Rapporteur ya, ada keyakinan di antara mereka bahwa tidak ada siapapun juga bisa nyerang Israel karena dia punya Iron Dome, dia punya ada ini, jadi nah itu semua itu sekarang udah terbuka. Gitu. Jadi ini suatu
garis yang sangat bersejarah ya, yang membuka mata hati dari banyak orang ya mengenai hal itu. Jadi oleh karena itu dia harus memperbaiki kan sebagai pemain, sebagai Netanyahu maupun ini dia harus memperbaiki. Karena apa? Karena udah ada tuntutan ICC, dia akan ditangkap, sudah ada jadi ini dia harus bermain betul-betul agar supaya dia tetap survive gitu. Oke. Berarti dengan kata lain arogansi mereka ini mempersulit ya perdamaian di Timur Tengah bisa terwujud. Persis. Betul. Oke, saya mau ke Pak Hasib kalau gitu. Pak Hasib, Anda melihat begitu kelakuan antara Trump dan juga Netanyahu, bisakah ini menjadi bumerang di Timur Tengah? Ya, ini yang disampaikan Prof. Makarim sebenarnya menarik tadi. Saya akan nyampe ke apakah bumerang atau tidak gitu ya. Karena memang kalau kita lihat konflik ini, katakanlah dari Oktober 2023 sampai sekarang dengan Trump terutama yang sekarang menjadi peran, itu ibarat opera ya, ibarat teater. Trump ini sekarang menjadi kayak semacam penulis daripada teater ini. Dan ada tulisan di Timur Tengah yang menarik membahas tentang perang ini dari sisi itu. Jadi ada orang-orang yang sedang menjadi lakon dengan karakter berperang dan ada masyarakat yang ini semua gitu. Dan salah satunya memang yang saya lihat Trump ini sekarang betul-betul berjudi untuk sebuah visi yang dia sebut sebagai New Middle East ya. Sebuah tatanan Timur Tengah baru yang sebenarnya sekarang bangunan-bangunannya Timur Tengah baru itu sudah terbentuk, untuk tidak mengatakan dibentuk. Mungkin Trump maunya membentuk tapi kadang-kadang terbentuk dengan sendirinya. Salah satu yang mungkin terbentuk tanpa sesuai dengan skenario yang ditulis oleh Trump adalah bagaimana Iran yang sudah dimusuhin bertahun-tahun itu ternyata di luar perkiraan Trump sendiri, dia mampu mengimbangi Israel. Dia mampu membuat Israel menjadi korban, menjadi korban perang. Sekali lagi kalau itu korban sipil, kita atas nama kemanusiaan mengecam semua itu. Tapi di samping itu Israel betul-betul mengalami korban perang sebagaimana dialami oleh Gaza. Kalau Gaza hampir 2 tahun ini tetap kuat walaupun diserang dengan berbagai macam cara, Israel cuma 2 minggu nggak nyampe diserang oleh Iran sudah banyak yang mau keluar mau nyebrang. Jadi ini juga satu hal yang realitas tidak bisa kita lupakan. Nah oleh karena itu ketika opsi gencatan senjata itu dibuat, memang sesuai dengan skenario yang mungkin diinginkan oleh Trump, dia ingin ada kayak semacam legasi baru, bentuk baru, dibentuk semacam perdamaian, tapi sekali lagi realitasnya adalah tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan oleh Trump, terutama ketika Israel sendiri harus berbagi kuasa dengan Iran. Nah, kalau kita lihat perkembangan per hari ini, lagi-lagi di ke 200 jam setelah gencatan senjata ini, ada hal-hal yang bagi saya sebagai pembaca agak mengerikan kalau dilihat dari sisi Trump. Misalkan Iran yang dihancurkan sedemikian rupa, diharapkan untuk tunduk dan patuh. Justru Iran per hari ini menyatakan menangguhkan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Dan itu sikap yang paling ditakuti oleh negara-negara manapun. Karena ini akan membuat Iran semakin leluasa dengan program nuklirnya. Bahkan Israel, kita ikutin yang terbaru Prof. Israel mulai ngerayu Cina, yang selama ini Cina justru kerjasama dengan Iran agar Cina mempersulit Iran dengan cara tidak membeli minyaknya. Jadi ini yang saya bilang tadi kayak semacam skenario-skenario, kenyataan-kenyataan yang lepas dari skenario awal. Maunya dibikin semua negara ini tunduk dan ikut pada skenario-nya. Tapi ternyata di luar prediksi begitu. Ternyata di luar prediksi. Oke, saya mau ke Bu Susi. Bu Susi, kalau Israel ini nekat tetap ingin melanggar kesepakatan gencatan senjata, bagaimana nasib dan juga masa depan Gaza? Itu yang ngeri banget ya. Tergantung seberapa jauh Amerika mau intervensi dalam persoalan ini, karena hanya Amerika yang bisa menyetop Israel. Ya. Dan kalau misalnya Donald Trump benar-benar menginginkan Nobel Prize, mungkin dia akan melakukan sesuatu agar dia mendapatkan prize tersebut. Tapi juga risky ya, dalam artian di medannya sudah begitu rusak, segitu banyak korban, sehingga banyak orang yang tidak bisa menerima lagi perilaku Israel. Tapi hal ini justru mengecilkan reputasi Israel ya. Jadi sebetulnya dia ingin, strategic point-nya adalah dia menginginkan sebagai satu kekuatan yang mendamaikan seluruh Timur Tengah. Dia adalah primus inter pares,
bisa mendikte ke semuanya dan dia efektif karena banyak orang pandainya. Tapi sekarang seperti Pak Hasbi bilang, di luar skenario ini apa yang akan terjadi. Hanya pandainya orang Israel kan menutupi kerusakan Tel Aviv ya dan sebagainya. Jadi di luar nggak ada yang tahu bahwa dia menderita. Sebetulnya kita bisa memperhitungkan bahwa kalau tidak diintervensi Donald Trump dengan membom nuklir sites-nya Iran, mungkin Israel tambah parah kena peluru kendali. Dan peluru kendali itu yang warheads-nya bisa dibeli off the counter dari Korea Utara masih mungkin gitu loh. Jadi dia cukup tangguh lah. Hanya Amerika yang bisa stop Israel kalau kata Bu Susi. Benarkah hanya Amerika atau sebetulnya ada solusi yang bisa dijalankan untuk mewujudkan perdamaian ataupun gencatan senjata di Gaza, Palestina? Kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti yang dikatakan oleh Bu Susi, hanya Amerika yang bisa menyetop Israel. Benarkah hanya Amerika atau sebetulnya ada solusi lain agar perdamaian ataupun gencatan senjata di Gaza, Palestina dapat terwujud? Prof. Makarim? Kalau kita lihat Mbak Vena ya, semua inisiatif dari Dewan Keamanan PBB untuk membantu menyelesaikan masalah di Timur Tengah selalu diganjel veto oleh Amerika Serikat. Ya, jadi ini sifatnya sangat-sangat absolut. Ya, apapun juga dia support oleh Amerika Serikat at all cost. Malah pernah ada di dalam satu, saya lupa resolusi apa itu, suasananya 14 lawan 1. Jadi semua setuju kecuali Amerika Serikat. Ya, jadi. Nah, dengan demikian maka Israel di masa periode-periode sebelumnya itu bisa bertahan karena dukungan dari Amerika Serikat itu sedemikian besar. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini ada masalah bahwa Amerika Serikat sekarang mulai membuat jarak dengan Israel, maka saya percaya bahwa sikap yang dipakai oleh Netanyahu akan berubah. Karena dia melihat bahwa dia kekuatannya yang sedemikian kokoh dulu itu bisa karena support dari Amerika. Tapi dengan adanya jarak, dia kemudian harus menjaga agar supaya hubungannya itu tetap harmonis dengan Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu kami melihat sebenarnya apa yang dilakukan dengan Israel dengan Hamas itu kan menekan Hamas supaya menyetujui proposal daripada Donald Trump. Itu kan maksudnya dia. Jadi dia mencoba mencari kesan bahwa kepada Amerika Serikat bahwa Israel itu berusaha mendorong terjadinya gencatan senjata itu. Karena sebenarnya gencatan senjata itu adalah bagaimana memperluas ya gencatan senjata yang ada. Kedua, bagaimana sandera yang ada itu dilepas semua. Itu semua kan kepentingannya Israel. Gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi oleh karena itu maka Israel sekarang ini memang betul-betul harus hati-hati menghadapi ini ya. Karena begitu Donald Trump itu menjaga jarak, maka dia akan berubah sikapnya terhadap ini. Mungkinkah Hamas sedikit bisa melunak terhadap AS? Terpaksa. Kita lihat. Jadi sudah bukan pilihan lagi ya? Briefing dari State Department menyebutkan bahwa orang Palestina dimatikan waktu di food centernya itu. Jadi sampai Amerika bersuara begitu, itu jarang sekali. Jarang dia mengungkapkan kejahatan dari kaum Zionis ya. Jadi dalam hal ini ada kelihatan menjaga jarak untuk kemungkinan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi banyak hal yang masih pertanyaan besar sekali. Apakah kalau misalnya mati-matian Israel terserang oleh Iran, apakah Amerika akan tetap jauh? Pasti dia akan bandwagon pada Israel. Lihat kondisi dan juga situasi juga tentunya. Oke, Pak Hasib, ini kalau kita lihat mengenai pernyataan gencatan senjata ini disebut-sebut didukung juga oleh Presiden Palestina di tepi barat Mahmud Abbas. Tapi kita tahu sekarang posisi dari PLO ini dan juga Hamas ini tidak selalu sejalan. Ada analisa yang bisa Anda tangkap dalam situasi ini? Kalau kita bicara tentang PLO dan anasir-anasir lain di Palestina atau di Arab, ini lebih panjang lagi nanti kita membahasnya. Cuman begini mungkin salah satu yang bisa saya address. Posisi PLO dengan Trump yang seperti sekarang dan Netanyahu seperti sekarang itu sangat dilematis. Dilematisnya kenapa? Karena PLO pun bisa nggak dipakai.
oleh Trump dan Netanyahu berbicara setelah katakanlah pasca gencatan senjata ini. Kalau nanti udah selesai, jadi mereka juga khawatir bagaimana nasib kami ke depan. Karena jelas Netanyahu sudah tidak menginginkan adanya pelibatan PLO ataupun Fatah di Palestina. Karena dianggap peristiwa 7 Oktober itu sebagai salah satu bentuk kegagalan daripada pihak-pihak yang selama ini berkoalisi atau bekerja sama dengan Israel. Sementara di sisi lain mereka juga tidak bisa connect dengan Hamas atau dengan kelompok perlawanan gitu. Dan sebenarnya banyak sekali kejadian di tepi barat itu di mana orang-orang Hamas itu juga ditangkapin salah satunya oleh kekuatan-kekuatan yang anti terhadap Hamas gitu. Katakanlah dari Fatah atau dari PLO yang selama ini memang lebih akomodatif dengan Israel. Nah, oleh karena itu kalau tadi saya sampaikan Trump melakukan perjudian besar dengan banyak langkahnya, sebenarnya bukan hanya dalam konteks Palestina perjudian itu. Bahkan genjatan senjata yang diumumkan disetujui oleh Israel kalau kita baca, itu perjudian luar biasa. Kenapa? Memang tadi 2 hari yang lalu saya sampaikan di sini, ini salah satu kartu Trump yang diambil dari Netanyahu. Kalau ingin, kan selama ini Netanyahu selalu berulah. Begitu mau dicapai gencatan senjata, dia berulah. Nah, salah satunya untuk menjinakkan Netanyahu adalah memastikan dia tidak diadili oleh Israel. Karena itu dia nyatakan sebagai permintaan langsung. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara intervensi, ini orang-orang demokrasi, kajian demokrasi dianggap ini mental kerajaan dari seorang Trump. Karena tiba-tiba dari luar sana minta negeri berdaulat hukumnya untuk tidak melanjutkan. Jadi ini juga kritikan tajam sekali. Bahkan kritikan ini menyampaikan adalah mantan dubes AS di Israel. Dan di Israel sendiri banyak yang tidak terima. Dia bilang, emang kami dikiranya negeri pisang. Ini sebuah sindiran bahwa dulu pernah ada negara yang begitu tergantung dengan negara luar, maka disebut sebagai negeri pisang. Emang kami negeri pisang sehingga kami bisa dengan mudah proses penegakan hukum kami diintervensi seperti itu. Terlepas dari itu semua, tapi inilah salah satu kartu truf yang akan membuat Netanyahu yang awalnya begitu liar, ini akan lebih melunak. Sebenarnya ada satu kartu lagi, kalau ingin betul-betul ini Netanyahu akan langsung mendukung Trump. Walaupun mungkin masih ada kelompok lain yang belum tentu mendukung. Katakan kelompok-kelompok Smotrich dan kelompok-kelompok yang selama ini garis keras itu. Yaitu memastikan bahwa Netanyahu akan tetap dipilih sebagai Perdana Menteri. Sekalian bukan hanya intervensi hukum, intervensi politik dan proses pemilihan aja sekalian gitu. Karena kalau itu dilakukan, Netanyahu tetap berkuasa dan dia tetap dan selamat dari proses hukum, yakin Netanyahu akan langsung mendukung. Nah, itu yang saya bilang, berarti yang selama ini kita bicarakan tentang bahwa motivasi daripada kebijakan perang yang diambil Netanyahu adalah tujuan politik, yaitu ingin berkuasa dan selamat dari hukum, itu semakin terkonfirmasi oleh kebijakan-kebijakan Trump mutakhir, terutama dengan intervensi langsung meminta agar proses hukum Netanyahu tidak dilanjutkan di Israel. Prof. Makarim, jika di Timur Tengah kondisinya begitu sulit saat ini, apa yang sebetulnya harus diperbuat dan juga dilakukan dunia, khususnya negara-negara Arab? Saya rasa pertama kali yang saya lihatkan bahwa negara-negara Arab ini harus bisa menekatkan apa yang disebut pan-Arabisme itu ya. Jadi kita kan melihat bahwa dulu pada periode-periode awal daripada konflik ini kan Arab itu merupakan satu kesatuan yang sangat kokoh ya, makanya lahir Liga Arab ya, kemudian lagi itu kita masih ingat dulu kita baru begitu ada reaksi dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh Israel, maka kemudian dia bersikap bahwa harga minyak ini akan kemudian harga minyak naik jadi $100 per barrel ya. Nah, ini melihat sekarang ini kan namanya Arab tuh enggak ada giginya sama sekali ya. Antara ini sama ini pecah semua. Nah, itu hendaknya kalau bisa dihidupkan kembali ya, mereka menjadi satu suara lagi. Nah, ini akan mempengaruhi besar baik juga kepada Israel, juga kepada Amerika Serikat dan juga kepada Palestina. Ya, jadi oleh karena ini saya rasa kesempatan juga di dalam rangka untuk memperbaiki Gaza. Seperti diketahui kan, ya, Gaza kan hancur sama sekali karena serangan dari sejak bulan Oktober yang lalu itu ya. Nah, ini sekarang kan harus diperbaiki kembali. Ya, karena Donald Trump mempunyai gagasan bagaimana menghidupkan kembali dengan kayak New Riviera yang baru itu ya.
tetapi diimbangi oleh Arab untuk membuat juga ya pembaruan daripada Gaza itu, tetapi tidak mengusir orang-orang Gaza yang di situ. Nah, sekarang kita harus memberikan kesempatan kepada negara Arab untuk tidak hanya itu, tapi juga memberikan semacam jiwa daripada pembaruan Gaza tersebut gitu. Tidak hanya pada pembangunan gedung yang membangun yang lama itu, tapi juga bagaimana menghidupkan kembali Gaza sebagai satu masyarakat yang normal gitu. Gitu. Okay. Situasi di Timur Tengah belum juga mereda sampai saat ini. Apakah dunia ini sedang menuju ke konflik yang lebih besar tentunya di kawasan Timur Tengah? Kita akan kupas tuntas lebih detail usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Bu Susi, melihat situasi di Timur Tengah yang belum juga mereda, apakah dunia saat ini sedang menuju konflik yang lebih besar tentunya di kawasan Timur Tengah? Kalau analisis tentang psikologi, Donald Trump ya dia adalah orang yang kurang waras dan akan membawa dunia ini ke perang dunia ketiga. Tapi kalau kita lihat bahwa dia punya ambisi sebagai pemenang hadiah Nobel seperti Obama, mungkin itu suatu kendala. Bahwa dia akan mengupayakan satu perdamaian, tapi itu juga masih tandanya besar karena uang AIPAC telah begitu meliputi semua kalangan politisi Amerika, sehingga kalau Donald Trump sampai tidak membela Israel, dia juga kehilangan dukungan. Itu. Sebetulnya dia punya chance, tapi kalau karena dorongan dari lobby dari AIPAC kepada politisi Amerika, mungkin politisi itu akan menjadi musuhnya Donald Trump kalau dia sampai melakukan sesuatu yang mengabaikan kepentingan Israel. Melihat psikologis dari Donald Trump. Kalau Pak Hasib melihatnya, adakah kemungkinan ini kemudian menyebar ke wilayah lain? Ya, kalau kita bicara kemungkinan, namanya kemungkinan tetap kemungkinan. Itu namanya kemungkinan ya. Cuman kalau kita mau breakdown menjadi yang mana lebih nyata, yang pertama kalau kita bicara tentang Timur Tengah, itu variannya terlalu kompleks. Dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu awal apakah ini akan menjadi perang dunia ataupun ini akan berlangsung atau tidak. Itu jangan terlalu berani berkaitan dengan Timur Tengah ini, karena terlalu banyak faktor dan aktornya mungkin beda-beda, terutama dengan Donald Trump yang susah untuk ditebak gitu. Cuman kalau ditanya kemungkinannya seperti apa, menurut saya kemungkinannya minimalnya bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk gitu. Tergantung bagaimana kita bekerja menghindari kemungkinan yang mana dan mendorong kemungkinan yang mana. Dikatakan menjadi lebih buruk, situasi sekarang pasca perang 12 hari dengan Iran, satu hal yang mengemuka dan nggak bisa dihindari bahwa Iran itu sudah menjadi kekuatan tersendiri dan bisa mengimbangi Israel. Itu artinya apa? Kalau logika perangnya Israel nyerang hari ini, ya besok akan terjadi perang besar lagi. Itu situasi yang akan lebih buruk gitu. Tapi ini juga ada kemungkinan lain yang bisa menjadi lebih baik kalau kita mau ambil bahwa dengan kekuatan yang beragam begini, mestinya hubungan di antara para pihak ini lebih setara. Kalau lebih setara, maka mestinya hubungan lebih dialogis dan lebih menghormati. Sehingga perdamaian yang ada betul-betul perdamaian, bukan keterpaksaan. Saya mau ke Prof. Makarim. Kalau Anda punya analisa lain? Kalau saya merasa ya, Mbak ya, waktu untuk mencoba mengekspresi sesuatu sengketa dengan cara-cara kekerasan itu sudah berjalan berlama-lama. Ya, it is about time for us ya, untuk mencoba mencari jalan bagaimana kita menyelesaikan sengketa yang ada itu dengan cara damai, ya, cara-cara dengan berusaha menyampaikan hal itu dengan konkret dan juga bagaimana ada keseimbangan yang disampaikan oleh masing-masing pihak agar dicapai satu kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak dengan senang hati. Nah, hal ini mungkin bisa terjadi kalau misalnya saja Amerika Serikat bisa bersikap sebagai the real superpower, dalam arti kata dia punya interest ada di mana-mana, semua di atas semua interest itu, sehingga bisa terjadi adanya penyesuaian sikap daripada masing-masing pihak dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa. Tapi yang kita perlu tanamkan juga ya, bahwa kita harus sama-sama sepakat bahwa jalan yang bisa untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah itu adalah kalau ada yang namanya kerangka hidup berdampingan secara damai. Tadi ada negara Israel, but at the same time ada negara Palestina yang mereka sama-sama hidup
secara damai dan berdampingan. Nah, untuk ini memang bayangin ya, sengketa yang ada sejak 70 tahun yang lalu, dan tadinya selalu mengatakan ini tidak usah terjadi, ada cukup satu negara di sana, tapi tidak bisa terjadi. Ya. Nah, jadi it's about time bahwa menjadi realistik, inilah jalan keluarnya. Ada negara Palestina, ada negara itu. Coba kita laksanakan itu. Oke, baik, penutup yang luar biasa dari Prof. Makarim. Terima kasih Prof. Makarim, terima kasih Pak Hasib, terima kasih Bu Suzy. Kita tentu pantau terus bagaimana konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan perdamaian dan juga gencatan senjata ini bisa segera terwujud. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda. Kami akan hadirkan dialog bersama dengan Ken Ando. Tetaplah bersama kami.